Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Terima kasih untuk kalian semua yang setia menonton channel kami. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen dari daerah asal kalian di kolom komentar. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang karena aku mandul dan hanya numpang hidup, ibu mertua dan adik iparku tega bawa selingkuhan suamiku ke rumah. 1 tahun kemudian, ku buat mereka menangis menyesalinya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Karena aku mandul dan hanya numpang hidup, ibu mertua dan adik iparku tega bawa selingkuhan suamiku ke rumah. 1 tahun kemudian, ku buat mereka menangis menyesalinya. Wah, rumahmu besar dan luas juga ya, Aris. Ibu menyesal karena dulu gak mau ikut kamu ke Jakarta dan tinggal di sini, ucap Busari. Kedua bola matanya tampak berbinar-binar memindai seisi rumah yang ditempati Aris dan Rini, dengan berbagai macam perabotan mewahnya. Ya iyalah, ibu sih. Nadia kan udah bilang, mending tinggal di rumah Mas Aris aja. Ibunya gak mau. Celetuk Nadia menimpali penyesalan sang ibu. Sementara itu, Rini hanya diam dan memperhatikan gerak-gerik mereka berempat. Aris, ibu mertua, adik ipar, serta seorang perempuan yang asing bagi Rini. Busari dan Nadia yang masih terpesona dengan desain rumah mewah itu, dan Aris juga. Perempuan yang sedari tadi menunduk kepalanya, enggan membalas tatapan Rini. Mungkin takut. Mas Aris, tolong jelaskan semua ini. Pintar ini, mulai membuka suara. Wanita itu menaruh kedua tangannya di perut sembari memindai keempat orang di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Oh iya, aku sampai lupa mengenalkannya padamu, Rin. Ucap Aris santai, seakan tanpa beban. Pun juga rasa bersalah telah membawa istri barunya ke istana yang ditempatinya dengan Rini selama 3 tahun terakhir. Rini menatap lekat ke arah Aris, menanti kata demi kata yang akan keluar dari mulutnya. Katakan, siapa dia, Mas? Penuh penekanan Rini bertanya. Kedua matanya tengah memindai sosok asing yang duduk di samping suaminya, bahkan bergelayut manja di lengan sang suami. Perkenalkan, dia adalah Mila, istri baruku. Tanpa dosa, lelaki yang masih berstatus suami sah Rini itu memperkenalkan perempuan dengan riasan tebal dan pakaian yang aduhai seksinya sebagai istri baru. Bagaikan petir di musim kemarau ketika Aris mengenalkan sosok itu. Aku sudah menikah dengan Mila 3 bulan yang lalu, sambungnya sembari menatap mesra Mila yang duduk di sampingnya, melempar senyum remeh terhadap istri sah Aris. Rini tiba-tiba saja tertawa lepas, dia mentertawakan dirinya sendiri. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja dirinya dilanda kenyataan sedemikian rupa. Sedih? Iya, tapi hanya sedikit saja. Hatinya terlalu berharga untuk meratapi lelaki pecundang seperti Mas Aris. Mirisnya hidupku, kalau Rini dalam hati. Rini menghentikan tawanya. Lalu, maksudmu apa membawanya ke sini, Mas? Ucap Rini dengan nada datar. Sementara keempat orang itu menatap Rini heran. Iya, Aris, Busari, Nida, dan juga perempuan muda yang baru saja dikenalkan Aris sebagai istri keduanya. Mereka tercengang dengan ekspresi Rini. Bukan amarah atau makian yang wanita itu lontarkan, melainkan ekspresi datar dan dingin yang Rini tunjukkan pada mereka berempat. Jangan harap. Aku tak akan mengotori mulutku dengan mengucapkan bermacam sumpah serapah pada mereka. Tidak akan. Rini membatin dalam hatinya. Maksudku, Aris tampak gugup. Pria itu mendadak ciut setelah melihat reaksi santai Rini. Katakan saja pada Rini, Aris, jangan bertele-tele. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Tukas Busari dengan tatapan sinisnya tertuju pada Rini. Mila, perempuan itu hanya mampu menundukkan wajahnya, menyembunyikan senyum licik di balik wajahnya. Rini dapat melihat senyum licik dari perempuan itu, seakan tengah mengejeknya. Tunggu, kalian, maksudnya ibu, Nida, dan juga perempuan ini akan tinggal di sini, di rumahku. Aku nggak salah dengar kan, Mas? Rini menatap tajam tepat di manik mata suaminya.
Pria itu tampak gelagapan. Jakunnya naik turun tanpa kesulitan menelan ludahnya. Dipikir ini akan iya-iya saja dengan kemauannya, tetapi dugaannya salah besar. Benarin, karena Mila sekarang jadi istriku juga, jadi dia akan tinggal bersama kita. Kamu nggak keberatan kan? Ucap Aris dengan intonasi sedikit rendah. Kalau aku nggak bolehin gimana? Tantang Rini tidak mau kalah. Mila seketika menengadahkan wajahnya menatap tajam ke arah Rini. Heh, Jalang, beraninya kau menatapku seperti itu. Cih, Rini mengeram dalam hatinya. Busari dan Nida pun tak kalah sinisnya kalau matanya beradu pandang dengan Rini. Aku kepala keluarga di sini, Rin, jadi aku berhak menentukannya. Ujar suami Rini itu sok bijak. Rumah ini adalah rumahku, aku nggak mau ada sampah yang masuk ke rumahku yang mewah ini. Tegas Rini seraya mengangkat dagunya. Please Rin, Bila lagi hamil sekarang, aku nggak tega kalau biarin dia, ibu dan Nida tinggal di rumah yang sempit. Bukankah di sini banyak kamar yang kosong, Rin? Biarkan mereka tinggal di sini. Ucap Aris dengan tatapan mengibah. Jangan banyak proteslah kamu, Rin. Sentak Busari ketus. Tatapan matanya nyala menatap ke arah menantunya itu. Apalagi ini? Desis Rini dalam hatinya. Ketika melihat kemarahan sang ibu mertua dan mendengarnya membentak untuk yang pertama kali dalam hidupnya. Kamu jangan sok berkuasa atas rumah ini. Ini kan rumah hasil kerja keras Aris, putraku. Kamu kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki, jadi jangan sok ngatur suamimu. Ketusnya lagi. Apa? Aku tak salah dengar. Ongkang-ongkang kaki katanya. Ibu mertuaku seperti belum sepenuhnya mengenalku. Rini mencibir dalam hati. Aris terlihat menyikut pelan ibunya, memberi kode pada ibu mertua untuk berhenti. Sudah Bu, jangan dilanjutkan lagi. Aris tampak berbisik ke telinga ibunya. Sudah mandul, sok-sokan mau menguasai harta anakku. Dasar benalu kamu Rini. Hinanya lagi. Rini terkesiap dengan hinaan dari Busari. Wanita itu tak mengindahkan permintaan putranya untuk diam. Dia justru melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati Rini. Apa ibu bilang? Tukas Rini dengan mata memerah menahan amarah. Sudahlah Rini, terima saja kalau suamimu ini punya istri baru. Sudah mandul jadi benalu pula. Lagian laki-laki kan boleh beristri lebih dari satu. Terang Busari. Kata-kata itu sungguh menyakitkan bagi Rini. Sementara itu, Mila dan Nida hanya tersenyum mengejek ke arah Rini yang terdiam atas celaan dari Busari. Mereka berdua mengira kalau wanita itu akan menangisi nasibnya. Tapi mereka salah. Rini tak selemah itu. Bu, sudah dong. Aris lagi-lagi memberi sinyal agar sang ibu tak lagi melontarkan kata-kata yang akan membuat Rini murka. Aku, mandul, benalu. Apa ibu nggak salah bicara? Tantang Rini dengan tatapan dinginnya. Ya iyalah, lihat saja. 3 tahun lebih menikah, kamu juga belum bisa hamil. Itu namanya mandul. Tekan Busari saat menyebutkan kalimat terakhirnya. Lalu rumah ini, kemewahan ini, seluruh perabotan yang ada di sini, bukankah semuanya adalah kerja keras anakku? Jadi wajar kalau kamu disebut sebagai benalu. Busari mendelik tajam ke arah Rini. Sedangkan raut wajah Aris justru berubah panik saat mendengar ucapan sang ibu. Lalu sebesar biji jagung sudah bercucuran di keningnya. Gawat, pria itu membatin cemas. Rini saat ini mengerti setiap maksud dari perkataan dari ibu mertuanya. Dan dengan perkataan itu membuat Rini paham bagaimana Aris menceritakan tentang dirinya dan sang mertua. Rini, tolong lupakan ucapan ibuku ya. Kami lelah, jadi tolong biarkan kami semua istirahat ya. Pinta Aris tak tahu malunya mengalihkan topik pembicaraan. Kini giliran Rini yang mendelikkan kedua matanya ke arah laki-laki yang masih berstatus suaminya itu. Jadi begitukah ibumu menganggap diriku selama ini? Rini membatin. Haha, tunggu. Mereka sungguh belum tahu siapa aku. Wah, benalu katanya. Aku ingin sekali terbahak rasanya. Gerutunya dalam hati kecilnya. Dia tak boleh lemah, apalagi di hadapan mereka. Cukup, sentak Rini dengan suara meninggi. Ini sudah tak bisa ditolerir lagi. Ia harus menunjukkan siapa yang berkuasa dan berhak di rumah ini. Bukan Aris, apalagi sang ibu mertua. Rumah ini adalah rumah peninggalan orang tuanya, juga semua aset yang ada di dalamnya. Enak saja Aris mengakui semuanya sebagai miliknya, pikir Rini. Mereka berempat tampak begitu terkejut dengan bentakan Rini yang tiba-tiba. Tampak Busari tengah memegangi dadanya demi menenangkan degup jantungnya yang bertalu-talu cepat akibat sentakan Rini yang cukup keras. Rini, ucap Aris lirih.
Sama sekali dan mungkin tak menyangka jika istri yang selalu lemah lembut di hadapannya bisa membentak begitu keras seperti tadi. Salahmu yang membangunkan singa betina yang tengah tertidur, Mas. Rini mendesis dalam hatinya. Tenanglah Rin, aku hanya minta biarkan mereka, ucap Aris terpotong oleh suara Rini yang menggema. Pertama, kamu datang dengan membawa istri barumu. Bagaikan sebuah kejutan yang tak terduga, Mas. Kedua, kamu tiba-tiba juga meminta aku agar menerima kehadiran istri barumu di sini. Kamu hebat, Mas, ucap Rini penuh penekanan. Kamu keterlaluan. Kamu pikir aku akan menerima begitu saja diperlakukan seperti itu? Rini menatapnya dengan nyalan. Lelaki tampan itu terlihat gusar. Jelas tampak dari gestur tubuhnya yang mulai tak nyaman. Rini pun menyadari perubahan suaminya itu. Gak akan, Mas. Kalau hanya ibumu dan adikmu yang tinggal di sini, tentu saja aku tak keberatan. Tapi ini, terlalu mudah bagimu mengkhianati ikatan suci pernikahan kita. Aku juga tak sudi jika dipoligami. Kalian menikah di belakangku saja, itu sudah sangat menyakitkan. Caramu salah, Mas. Sekarang pilihlah, aku atau istri barumu. Rini memberikan pilihan bagi Aris. Ia ingin melihat seberapa besar ketegasan Aris. Meskipun harapannya setipis tisu, dibagi 7. Karena saat ini wanita itu tengah mengandung buah hati Aris. Dan Rini, dia belum mengandung dan ada alasan dibalik semua itu. Hening, mendadak tak ada yang mengeluarkan suara lagi di ruangan itu. Hanya terdengar desah dan hela napas yang saling bersahutan. Mila memegang tangan Aris erat-erat, seakan mengisyaratkan kalau dia ingin agar Aris memilih dan membuang istri tuanya. Berani dan sombong sekali kamu mengatakan itu, Rin. Aris, cepat ceraikan saja istri tak tahu diri itu. Kamu pikir bisa menikmati sendirian harta Aris, ha? Tidak akan kubiarkan selama aku masih hidup. Cetus ibu mertua Rini secara tiba-tiba setelah keheningan yang membelenggu. Jari telunjuknya menunjuk tepat di wajah Rini. Rini tak merasakan lagi sakit di hatinya, seperti sudah mati rasa dengan kata-kata cacian itu. Aris itu menikah denganmu semata karena kasihan, kamu tahu. Kamu itu cuma anak sebatang kara, gak punya siapa-siapa. Berterima kasihlah, Aris tak menceraikanmu setelah punya istri baru. Dasar wanita benalu, mandul. Racau ibu mertua Rini lagi, semakin menambah serpihan luka di hatinya. Rini diam dan hanya menganggap suaranya bak radio butut yang sudah rusak. Stop Bu, hentikan. Cegah Aris yang sudah hilang kesabaran pada setiap kata-kata sang ibu. Aris tampak menatap Rini dengan tatapan yang begitu dingin. Rin, maafin ibuku, itu sungguh gak seperti yang kamu pikirkan. Jangan terlalu dipikirkan ucapan ibuku, kumohon. Cukup terimalah ibu, Nida dan Mila di sini. Aku tak ingin berdebat dan membuat rumit permasalahan lagi. Aris tampak bangkit dari tempat duduknya, mendekati Rini dan menggenggam tangannya erat-erat. Namun telinga Rini sudah terlanjur mendengar semua hal menyakitkan dari ibu mertuanya. Ia tak akan tinggal diam. Ibu, ucap Rini begitu lirih. Yang dipanggil pun segera menatapnya. Ibu bilang kalau aku sebatang kara. Ibu bilang juga kalau aku hanya benalu yang hanya ingin menguasai harta anakmu. Ibu bilang aku ini mandul. Tanya Rini mengulang setiap cercaan dan makian Ibu Sari dengan jelas. Kedua matanya menatap lekat wanita bertubuh gempal dengan perhiasan emas yang menghiasi hampir seluruh tubuhnya. Persis toko emas berjalan, dan beliau adalah ibu mertua yang selalu dihormatinya selama ini. Iya, kenapa? Apakah perkataanku kurang jelas? Kamu tuli? Sahut Bu Sari balik menatap nyalang ke arah Rini. Rini memiringkan sudut bibirnya. Aku gak tahu apa saja yang Mas Aris ceritakan tentangku pada ibu ya. Yang jelas, tanyakan sendiri kebenarannya pada anakmu, Bu. Siapa yang sesungguhnya jadi benalu di sini? Aku atau anakmu? Ujar Rini dengan nada mengintimidasi. Seketika saja Aris terlihat gugup. Sementara Mila dan Nida yang usianya sebanyak itu tampak penasaran dengan hal yang terjadi selanjutnya. Mereka hanya menyimak dan mendengarkan perdebatan 3 orang dewasa itu. Sedangkan ibu mertua Rini justru terlihat memandang wajah tampan putranya, seakan-akan tengah menagih penjelasan dari Aris atas ucapan Rini tadi. Rini menyeringai, maukah kau ceritakan cerita yang lucu pada kalian? Di mana sang benalu menganggap pohon inangnya sebagai benalu? Desisnya dalam hati, sembari menatap lawan bicaranya dengan tatapan yang sulit diartikan. Keesokan harinya, duh, apaan sih ribut mulu deh Mbak Rini? Kayak hidupnya di hutan aja. Celetuk Nida yang tiba-tiba saja keluar dari kamar tamu yang satunya dengan rambut acak-acakan dan suara parau khas orang yang baru bangun tidur.
Astaga, jadi sekarang ceritanya 4 lawan 1. Batin Rini geleng-geleng kepala, menyadari jika lawannya makin bertambah banyak. Aduh, untung kalian datang. Aris, Nida, Mila, ini nih, si Rini benar-benar keterlaluan. Masa nyuruh ibu buat beresin semua kekacauan di sini? Omel Busari sambil menunjuk ke arah sofa dan meja ruang tamu yang berantakan oleh ulahnya. Nida dan juga Mila beberapa menit yang lalu. Benar itu Rin, kamu nyuruh ibu begitu? Tanya Aris menatap lurus ke arah Rini. Benar, karena mereka lah yang membuat ruangan ini berantakan, ucap Rini tegas. Ibu, apa benar yang dikatakan Rini? Kini Aris menatap wanita yang melahirkannya. Kalau iya memang kenapa? Tantang ibu mertua Rini memelototkan matanya ke arah menantunya itu. Iya tuh, lagian apa susahnya sih buat suruh Bisusan bersihin semua ini? Emang dasar Mbak Rini aja yang ribet, desis Nida mencebikkan bibirnya. Kalau gitu, apa susahnya bersihkan semua sisa di meja itulah, jorok amat. Aku gak suka rumahku jadi kotor. Rini berucap tegas sambil menatap ketiga wanita yang tengah melihatnya dengan tatapan tak suka. Maaf Mbak, saya akan bersihkan semua ini. Bisusan membuka suara karena merasa tak nyaman dengan situasi ini. Tuh, si babu aja bersedia bersihinnya. Busari kali ini berkacak pinggang. Ia merasa di atas angin setelah Bisus pasrah saja untuk membersihkan semua kekacauan yang sudah mereka buat. Rini pun tak gentar, ia tak mau kalah. Kalian gak punya tangan, hah? Apa gak bisa? Semua sampah ini dikumpulkan dan dibuang ke tempatnya. Ucapnya lagi dengan nada suara penuh penekanan. Sudah. Buat apa kalian ribut-ribut buat masalah sepele begini? Protes Aris yang sudah lelah mendengar perdebatan Rini dan ibunya. Iya kan mas? Masa aku sama ibu disuruh bersihin ruang tamu yang kotor gini? Rengek Mila yang masih menggelayut manja di lengan Aris. Apa yang mereka katakan benar, Yin? Kenapa nggak suruh Bisus aja? Ucap Aris memberi pendapat. Tuh dengar, ngapain udah bayar pembantu tapi nggak dipakai? Sahut Busari ketus. Wanita itu merasa puas karena Aris membela mereka di hadapan Rini. Meskipun dalam hati Aris juga ketar-ketir jika Rini akan murka. Bisus yang mendengar itu pun lantas dengan gerakan pelan sudah akan bersiap untuk membersihkan ruang tamu. Seperti yang diinginkan oleh Busari dan pengikutnya. Rini tidak bisa tinggal diam saja, dia harus melakukan sesuatu agar orang-orang tak tahu diri itu bisa sedikit sadar. Hentikan Bi, biar mereka aja yang bersihkan. Tukas Rini tegas. Sontak saja Bisus menghentikan langkah kakinya. Keempat pasang mata itu kini melotot tajam secara bersamaan ke arah Rini. Mereka tak mengira kalau Rini masih memiliki nyali untuk kontra dengan mereka. Kenapa? Kalian keberatan? Kedua bola mata Rini pun tak kalah tajam membalas tatapan mereka berempat. Ya ampun Aris, salah apa? Dosa apa sampai kamu punya istri kurang aja seperti ini? Lebih baik kamu cerai. Oke, aku siap. Kapan kamu akan ceraikan aku, Mas? Rini langsung memotong ucapan ibu mertuanya itu, hingga membuat semua orang yang ada di ruangan itu tercengang. Rini lantas mengarahkan pandangannya kepada lelaki yang sudah membersamainya selama 3 tahun ini. Lelaki yang bahkan sempat mencuri hatinya dan membuatnya terbuai terlalu dalam dengan cintanya. Astaga Rini, jaga lisanmu. Jangan terlalu mudah berkata cerai, itu gak baik. Sahut Aris, bijak. Tepatnya terdengar sok bijak, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada Rini. Gak baik. Terus yang kamu lakukan itu gimana? Yang baik itu gimana mas? Berzinah, lalu menikah diam-diam tanpa izin dari istri pertama. Itu yang baik, hah? Rini berucap penuh emosi. Ia tak bisa lagi hanya diam dengan semua pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Aris itu. Emosi Rini yang sempat mereda pun perlahan hadir lagi, membuat aliran darahnya terasa mendidih lagi. Tatkala mereka berlaku seenaknya di rumah ini hingga semakin membuatnya muak. Bereskan semua kekacauan ini, rumah ini adalah rumahku. Kalau masih mau tinggal di rumah ini, maka ikuti aturanku. Perintah Rini tanpa ragu lagi, yang disambut oleh pelototan tajam dari ibu mertua, adik ipar, serta istri baru Aris, musuhnya di rumah ini. Busari lagi-lagi melotot ke arah Rini dan tangannya sudah melayang di udara, hampir mendarat di pipi mulus Rini. Kurang air, jangan bu, teriak Aris yang spontan berlari ke arah Rini untuk mencegah ibunya berbuat kasar pada wanita yang masih dicintainya itu. Ayo tampar bu, biar sekalian aku laporkan dengan kasus penganiayaan. Tantang Rini tanpa rasa takut sedikit pun. Dasar mantu gak ada akhlak, kurang ajar, gak ada sopan santun.
Makinnya kesal karena tidak bisa menyentuh Rini. Ketika malam harinya, katanya orang kaya, tapi makan malam aja menunya kayak gini. Celetuk Bu Sari tiba-tiba saat Rini dan Aris sibuk mengambil nasi dan lauk pauk ke piring masing-masing. Menu malam ini memang sangat sederhana, capcay bakso, ayam goreng tepung, dan sambal tomat. Rini menyukai makanan rumahan seperti itu, yang selalu membuatnya teringat kenangannya dengan sang mama. "Ibu," desis Aris tak suka dengan celetukan Bu Sari. Pria itu menatap tajam sang ibu. "Mas Aris, apaan deh? Lagian benar kan ucapan ibu itu? Aku sama ibu gak mau makan menu orang miskin kayak gini. Aku sama ibu kesini buat ngerasain jadi orang kaya. Sama aja makanannya kayak waktu di kampung." Timpal Nida dengan wajah angkuhnya dan suaranya yang ketus. "Aku juga gak nafsu makan jadinya mas," rengek Mila dengan suara yang dibuat manja. "Iya Aris, ibu mau makan steak pokoknya," keluh ibu mertua Rini dengan wajah memelasnya. Kelakuannya memang ajaib. "Aku juga," Nida menyahut dengan antusias. "Aku juga mau makan steak mas, bayi di perut ini yang tiba-tiba mau makan itu." Mila kembali menimpali dengan alasan keinginan bayinya. Klasik. Rini berdecak sebal dalam hati. Mila menatap Rini yang terlihat tenang dan tak terpengaruh dengan kegalauan mereka. Wanita itu lalu tersenyum mengajak ke arah Rini. Rini membalas tatapan Mila tanpa gentar. Ia lalu menautkan kedua jari-jari tangannya, menyaksikan drama yang sedang ditampilkan langsung di hadapannya itu. "Rin," panggil Aris sambil menggoyangkan lengan Rini. "Aku mau pesan steak aja buat ibu, Nida dan Mila, kamu gak apa-apa kan?" Aris bertanya dengan wajah takut-takut. Bagaimana tidak, ia pasti tidak ingin kalau Rini murka lagi, karena Bisusan sudah susah payah memasak untuk mereka. "Silahkan, gak apa-apa," jawabnya datar. Ia lantas melanjutkan acara makannya yang sempat tertunda. "Oh ya, tapi pakai uang kas aja mas," ucap Rini yang seketika membuat Aris menepuk pelan keningnya. Pria itu baru saja menyadari sesuatu yang akan mempermalukan dia di hadapan ibu, adik, dan istri barunya. "Duh, gawat," gumam Aris panik dalam hati. "Aku tahu kalau kamu gak pernah megang uang cash." Rini terkekeh dalam hatinya saat dia tahu kalau Aris pasti sedang kebingungan. Mana mungkin pria itu mau memesan steak kalau gak ada uang cash? Aris tampak berpikir keras, lalu ia kini menatap Rini karena dialah satu-satunya orang yang bisa memberikan solusi untuknya saat ini. "Rin, kamu ada uang cash?" tanyanya kemudian tanpa malu-malu. Rini menggelengkan kepalanya tak peduli, seakan bertanda kalau dirinya tidak memiliki solusi. Ia tengah fokus menghabiskan makanannya di piring. "Bu, Nida, Mila, kalian ada uang cash gak?" tanya Aris pada ketiga wanita itu. Kini hanya merekalah harapan Aris agar mereka bertiga tetap percaya kalau Aris memiliki segalanya. Uang, harta, dan kekayaan. Meskipun sebenarnya pria itu tak memiliki sesuatu apapun yang membanggakan, kecuali kecakapannya dalam bekerja dan ketampanannya yang selalu diagungkan oleh Bu Sari. "Ada, berapa sih totalnya kalau kita beli steak itu Aris?" Bu Sari menyahut cepat, seakan ingin membuktikan pada Rini kalau dia mampu membeli makanan mahal itu. Aris lantas menyodorkan ponselnya pada Bu Sari. Sontak saja kedua mata wanita itu langsung membulat sempurna. Entah kenapa dan apa alasannya, Rini tak begitu peduli. Wajah Bu Sari seketika memerah padam karena harus menahan rasa malu di hadapan Rini yang sama sekali tak mengeluarkan suara menghiraukan drama mereka. "Kalau segitu ibu gak ada Riz," ucapnya lirih, tapi masih dapat terdengar oleh Rini. Tatapan mata Aris kini beralih ke arah Mila yang ditatap justru membuang muka dengan wajah masam. Pun begitu juga dengan Nida yang seketika bungkam karena enggan keluar uang sepeser pun untuk makan steak. Sehingga ia berpura-pura tak memiliki uang. "Kalau nggak ada uang, mending makan makanan orang miskin aja mas," celetuk Rini. Seraya tersenyum semanis mungkin. Terdengar pelan, namun ucapan itu terdengar bagai sindiran tajam yang ditujukan pada telinga ketiga wanita yang Aris bawa ke istana yang Rini miliki. Sialan si Rini. Bu Sari menggeram dalam hatinya kesal. Lalu ketiga wanita itu seketika mendelik ke arah Rini. "Kenapa kalian melihatku? Apa kalian mau minta uang padaku?" tanya Rini sambil tersenyum puas. Rini pun tertawa kecil seakan mentertawakan mereka. "Karena banyak gaya, akan tetapi tak punya uang." "Kenapa aku lebih suka makanan orang miskin? Karena aku sudah bosan makan makanan orang kaya," ucap Rini sambil mengejek mereka. Setelah selesai makan, ibunya pun mengajak Aris untuk berbicara empat mata. "Riz, apa kamu gak punya uang?"
Apa benar semua ucapan Rini tentang rumah ini? Apa sebenarnya? Bu Sari pun menghentikan pertanyaannya. Kenapa dia, Mas? Apa benar yang dikatakan sama ibu? Mila pun mendatangi mereka, akhirnya buka suara, karena tak dapat menahan rasa penasarannya yang sedari tadi menguping. Aris merasa ketar-ketir. Dia sungguh tak ingin rahasianya terbongkar untuk saat ini. Setidaknya masih beberapa langkah lagi sampai dia menjadi milik semua aset almarhum ayah mertuanya. Kalian ini kenapa sih nanya begituan? Aku gak pernah bohong selama ini, dan aku minta supaya kalian diam aja. Jangan lakukan apapun pada Rini, karena aku yang akan mengurusnya sendiri, ucap Aris pada akhirnya setelah bersusah payah menekan perasaan gugup yang sempat melanda hatinya. Bu Sari dan Mila saling bertatapan selama sepersekian detik. Ucapan Aris begitu meyakinkan sehingga mereka tak punya alasan lagi untuk meragukan pengakuan pria itu. Baiklah, kami percaya Aris, tapi tolong ya, kamu harus segera mengusir Rini dari rumah ini. Toh dia nggak bisa memberimu keturunan dan cuma nyusahin aja dengan numpang hidup denganmu. Jadi buat apa dipertahankan? Bu Sari berucap tegas. Keraguan yang sempat menerpanya perlahan sirna. Sementara Mila tampak menunjukkan raut wajah kecewa, tapi dia harus bersabar seperti yang Aris katakan. Aris tentunya akan memegang janjinya kalau dia akan menjadi satu-satunya ratu di rumah mewah ini. Sudahlah, kalian kembali ke kamar saja, sekarang sudah malam, ucap Aris pada kedua wanita yang sudah berhasil dijinakannya itu. Ayo Mas, kita ke kamar, ajak Mila sembari mengelurkan tangannya dan menggandeng Aris. Aku akan tidur di kamar ini malam ini, kamu duluan aja ya. Aris melepaskan genggaman tangan Mila tanpa menoleh ke wajah istri barunya yang tentu saja sangat kecewa. Mas nyebelin, pakik Mila kesal, ia memanyunkan bibirnya. Sudahlah Mil, ayo kita ke kamar ibu. Ada hal yang mau ibu bicarakan sama kamu, ucap Bu Sari menarik tangan Mila dan menyuruh Aris untuk ke kamar ini saja dengan kibasan tangannya. Bu Sari yakin kalau Aris akan segera menyingkirkan Rini dari rumah ini. Lagi pula, dia sudah memiliki Mila yang tengah mengandung cucunya, sehingga keberadaan Rini tidak diperlukan lagi. Mila sedikit malas mengikuti langkah kaki sang ibu mertua ke kamarnya. Sesungguhnya dia begitu ingin bersama dengan suaminya, tapi mau tak mau dia harus menuruti pada Bu Sari, kalau mau wanita itu ada di pihaknya. Sementara itu, selepas kepergian Mila dan Bu Sari ke kamarnya, Aris menjatuhkan badannya di sofa ruang tamu. Ia masih ingin menenangkan diri sebelum menghadapi Rini di kamarnya. Astaga, kalau sampai mereka tahu kebenarannya, bisa mampus aku. Aku harus mempercepat tindakanku, ucap Aris dalam hati. Lelaki itu meraup wajah tampannya dengan telapak tangannya. Ia sungguh frustasi menghadapi situasi ini. Andaikan saja Ibu, Nida, dan Mila lebih bersabar lagi dan gak buru-buru ikut kemari, pasti rencanaku akan lebih bisa berjalan dengan mulus, tanpa terkendala oleh Rini yang akhirnya tahu sedikit keburukanku. Gumam pria tampan itu lagi dalam hati kecilnya. Astaga, apa yang harus kulakukan supaya dia luluh dan percaya lagi padaku? Aku juga sebenarnya gak ingin kehilangan dia, ucap Aris perlahan. Dia masih bergelut dengan pikirannya sendiri. Sementara itu di kamarnya, Rini tengah sibuk mencari berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan gugatan perceraian. Besok dia berencana untuk datang ke pengadilan agama dan menggugat cerai Mas Aris. Ini hampir lengkap, Rini menggumam sambil mencari satu dokumen lagi dan semuanya sudah cukup baginya. Namun di sela-sela aktivitas itu, Rini mendapati sebuah dokumen yang menurutnya mencurigakan. Berhubung Aris belum kembali dan memang pintu kamarnya pun sengaja dikunci, Rini pun membuka dokumen yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Ini dokumen apa? Sejak kapan ada di sini? Gumamnya. Rini mengambil posisi duduk yang nyaman agar bisa leluasa membaca dan mempelajari apa yang tertulis di dokumen itu. 5 menit berlalu, Rini membaca kata demi kata yang tersusun dalam sebuah kalimat, juga rentetan angka-angka yang tertera di sana. Jelas sudah, itu adalah suatu bukti kecurangan suaminya. Mas Aris, aku gak akan membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, ujar Rini sembari menutup mulutnya dengan satu tangan. Diam-diam Aris sudah merencanakan untuk merebut perusahaan dan aset-aset miliknya. Sungguh, aku bersumpah demi almarhum papa dan mama, aku akan mendapatkan apa yang jadi hakku, tutur Rini lagi. Lebih kepada memberikan motivasi pada dirinya sendiri. Tak terasa 2 bulir bening air mata berjatuhan membasahi pipinya. Hentikan Rini, kamu gak boleh menangisi pria seperti Mas Aris itu, Rini berkata sambil mengusap air matanya yang masih berlinangan. Tiba-tiba terdengar suara handle pintu yang berusaha dibuka dari luar, segera membuyarkan lamunan Rini.
Rini, satu hal yang paling aku sesali adalah mengkhianatimu. Tapi asal kamu tahu kalau aku sungguh menyesal dan tak mau kehilangan kamu. Ucap Aris lirih. Rini mendengarkannya, namun memilih abai dan tetap memejamkan matanya. Ia tak mau mendengar apapun perkataan Aris, yang nantinya hanya akan menggoyahkan niatnya untuk bercerai. Terlambat, Mas. Semuanya udah terlambat. Aku gak akan berpikir dua kali untuk mengakhiri pernikahan ini dan mengusir kalian pergi dari rumah ini. Aku sudah tak ingin mendengar apapun alasanmu. Batin Rini seakan menimpali ucapan Aris. Kata-kata itu nyatanya hanya dapat terucap dalam hatinya. Aku harap apapun yang terjadi, jangan pernah berpikir untuk bercerai dariku. Karena aku sangat mencintaimu, Rini. Ujar Aris lagi. Ia memiringkan tubuhnya, menatap punggung Rini yang tidur membelakanginya. Ingin sekali Aris melingkarkan tangannya di perut ramping istrinya itu. Akan tetapi, dia masih merasa malu atas apa yang diperbuatnya terhadap Rini. Maafkan aku, Rini. Tidurlah. Hari ini sudah terlalu malam. Tutup Aris yang memilih mengurungkan niatnya menyentuh maupun memeluk Rini dari belakang. Aris putus asa, namun berharap kalau Rini akan luluh. Setidaknya sampai aset-aset perusahaan berpindah kepadaku, ucap Aris dalam hatinya. Rasa kantuk pun kini mulai menyerang Rini. Tak terasa akhirnya ia pun terlelap. Begitupun dengan Aris yang memilih tidur di kamar Rini. Sementara itu, Pusari membawa Mila ke kamarnya. Ia sudah terlanjur nyaman di ruangan besar itu. Mila bingung maksud Pusari membawanya ke tempat ini. Bu, ada apa sih? Tanyanya dengan raut wajah bingung sekaligus heran. Kamu dengarkan kata Aris tadi. Kamu harus sabar kalau mau jadi nyonya di sini. Lagian, ibu juga gak suka sama si Rini itu. Karena dia itu mandul dan bisanya cuma berpangku tangan aja sama Aris. Ujar Pusari dengan raut wajah penuh kebencian pada Rini. Nenek lampir ini keterlaluan amat. Jangan-jangan ntar kalau aku udah lama jadi istri Mas Aris juga akan diperlakukan begini. Kan aku memang jelas-jelas akan foya-foya dengan harta Mas Aris. Batin Mila dalam hatinya. Kok diam? Kamu denger gak ibu ngomong apa tadi? Cecar Pusari yang merasa kalau ucapannya tidak diharaukan oleh Mila. Dengar kok Bu, tapi ada yang mengganjal di hatiku. Ucap Mila mengungkap keraguan hatinya. Kenapa? Apanya yang mengganjal? Tanya Pusari dengan raut penasaran tergambar jelas di wajahnya. Itu tentang ucapan Mbak Rini. Kemarin yang bilang kalau apakah harus dia yang jujur atau Mas Aris yang jujur tentang pemilik rumah ini. Ungkap Mila. Pusari berdecak kesal. Karena bisa-bisanya Mila malah memikirkan detail tak penting seperti itu. Halah, ibu yakin kalau itu sih hanya akal-akalan Rini saja. Supaya Aris gak ceraiin dia. Makanya dia bilang begitu. Sudah, pokoknya jangan khawatir. Kamu fokus sama calon cucu ibu aja. Ujar Pusari yang enggan mengakui pernyataan Rini yang menurutnya juga sempat mengkhawatirkan. Akan tetapi, pengakuan Aris juga tak mungkin jika merupakan sebuah kebohongan. Oke deh Bu. Aku mulai ngantuk nih, kayaknya harus balik ke kamar. Siapa tahu Mas Aris sudah nunggu di kamar. Ucapnya berpamitan dengan percaya diri di depan ibu mertuanya. Ya sudah, sana balik kamar. Ibu juga ngantuk. Ucap Pusari dengan telapak tangan yang mengibas-ngibas, seolah menyuruh menantu keduanya untuk pergi. Mila tersenyum riku, lantas mulai menjejakkan langkahnya meninggalkan kamar Pusari. Sejujurnya juga, dia merasa tak nyaman dengan sikap bawal sang mertua. Tetapi karena dia cinta pada Aris dan tahu jika pria itu adalah pria kaya, ia berusaha tak peduli dan bertahan dengan kebawalan Pusari. Mila melangkahkan kakinya masuk ke kamarnya yang hanya berjarak satu kamar dengan ruangan ibu mertuanya itu. Sesampainya di sana, wanita yang sedang hamil itu langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk. Mila lantas meraih ponselnya yang tergeletak begitu saja di atas nakas. Ia langsung mencari nama kontak Aris yang ada di ponselnya. My hubby, Emot Love. Setelah ketemu, wanita yang selalu suka memakai dress selutut itu langsung melakukan panggilan ke kontak tersebut. Namun nihil, yang ditelepon justru tak menerima panggilannya. Bahkan setelah beberapa kali mencoba pun, Mila tak kunjung mendengar suara Aris menyahutnya dari ujung telepon. Hingga Mila jadi uring-uringan kesal dan menduga-duga kemungkinan jika bisa saja saat ini, Aris dan Rini sedang menikmati malam bersama sebagai pasangan suami istri. Mas Aris kemana sih? Pakai lama banget di kamar ini. Ngapain aja mereka? Kok aku gak rela? Gerutu Mila kesal saat membayangkan jika mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Oh astaga, awas aja kamu Mas. Tega ya buat nyiksa aku sendirian begini. Lanjutnya,
masih merasa kesal pada Aris. Mila lantas berhenti mencoba menghubungi Aris, karena pasti akan percuma. Sebab Aris mungkin saja sudah larut dalam lautan asmara dengan istri pertamanya. Nyebelin deh, ucap Mila lagi. Kini kedua matanya menatap lurus ke langit-langit kamar. Rin, kenapa kartu kreditku semua gak bisa dipakai? Apa kamu memblokirnya? Aku jadi gak bisa bayar di kasir nih. Cerocos Aris saat telepon baru saja tersambung. Tidak ada sapaan hangat maupun mesra lagi darinya. Tak mengapa, Rini harus belajar terbiasa tanpa sosok pria itu nantinya. Bukannya Mas bilang tadi pagi kalau mau periksa kehamilan Mila. Mas bohong sama aku, tanya Rini pura-pura lugu. Iya maksudku, aku gak bisa bayar di pihak administrasi, jawab Aris terdengar gugup. Bukannya tadi pagi aku udah ngasih uang cash buat Mila periksa ke dokter kandungan. Rini mengingatkan, barangkali suaminya itu mendadak amnesia. Itu uangnya kurang, Rin, ucap Aris lirih, namun masih dapat terdengar oleh Rini. Menantu kurang ajar. Cepat bayarin semua belanjaan kita. Apa hakmu memblokir kartu kredit anakku, ha? Suara cemprang ibu mertua langsung menyambut gendang telinga Rini. Saking nyaringnya, Rini bahkan sampai menjauhkan benda pipi itu dari telinganya. Takut kalau gendang telinganya akan rusak. Segera saja Rini mematikan sambungan telepon tanpa bicara sepatah kata lagi. Ia membiarkan mereka kelabakan bagaimana caranya membayar semua belanjaan mereka yang cukup banyak itu. Aris terlihat menelpon Rini lagi beberapa kali, tapi wanita itu tak berminat untuk mengangkatnya. Rini terkekeh kecil saat membayangkan ekspresi keempat parasit itu saat tidak berhasil membawa pulang barang incaran mereka. Dasar mantu kurang ajar kamu, ucap Busari sengit. Wanita parubaya itu berlari cepat ke arah Rini, lalu mendorong pundaknya hingga Rini terdorong dan hampir jatuh. Beruntungnya pertahanan tubuh Rini sangat kuat, sehingga dia tidak sampai terjatuh oleh dorongan sang ibu mertua yang cukup kasar tadi. Aris yang melihat itu sontak berlari menghampiri ibunya dan mencoba menenangkan emosi wanita yang telah melahirkannya itu. Sementara Mila tampak tersenyum puas dari tempat duduknya ketika Rini mendapatkan perlakuan kasar dari Busari. Rasain kamu, dasar wanita mandul gak tahu diri, desis Mila sinis dalam hatinya. Ibu apa-apaan sih, kenapa kasar gitu sama Rini? Aris memarahi Busari karena perbuatannya yang tiba-tiba. Rini hanya mengulas senyum sinis di bibirnya, lantas mengibaskan bahu yang tadi tersentuh oleh sang mertua. Hal itu jelas berhasil membuat Busari semakin tersinggung dengan gestur tubuh yang Rini tunjukkan. Busari terlihat semakin galak, lantas hendak melayangkan tangannya untuk menjambak surai hitam dan panjang di kepala Rini. Awas kamu, ha? Serunya keras. Namun dengan gerakan sigap, Rini segera menangkap tangannya. Aris lagi-lagi terlihat begitu terperanjat dengan aksi tiba-tiba dari ibunya yang hampir menghajar Rini lagi. Bu, udah jangan begini, pinta Aris dengan suara pelan setengah memohon agar Busari menghentikan aksi nekatnya pada Rini. Jangan ikut campur kamu, Aris. Kamu itu harusnya bela ibu. Kenapa kamu bela istrimu yang gak berguna itu? Bagik Busari tak mau mendengar nasihat Aris. Rini hanya memutar bola matanya malas melihat drama ibu dan anak itu. Ia pun tak memedulikan lagi dan berniat melakukan tujuan intinya untuk mengusir mereka hari itu juga. Bi, cepat bereskan semua barang-barang Mas Aris, Ibu Nida dan Mila. Jangan ada yang tersisa. Perintah Rini setengah berteriak pada asisten rumah tangganya itu. Perintah itu disahuti ragu-ragu oleh Bi Susan dari arah dapur. Ketiga orang itu terlonjak mendengar ucapan Rini tadi. Andaikan Nida berada di ruangan itu pun, mungkin gadis itu akan bereaksi yang sama dengan mereka. Apa maksudmu, Rin? Kamu mau ngusir kami? Tanya Aris sedikit menggeram kesal, tapi tak berdaya. Matanya tampak melotot tajam. Iya, seperti yang kalian dengar tadi, sahut Rini acuh. Tiba-tiba saja Busari tertawarnya dan menggelegar. Rini mengergit heran, mengerutkan kening dengan tingkahnya itu. Apakah ibu mertuaku sudah kekurangan seon kewarasannya itu? Gumam Rini dalam hatinya. Kamu itu sadar gak sih Rini? Kamu gak berhak ngusir kami. Yang berhak diusir itu ya kamu. Kamu itu cuma numpang di sini. Seru Busari dengan wajah raut angkuhnya. Kali ini Rini mengulas senyum miring di bibirnya. Rupanya Aris terlalu pengecut untuk mengakui jika apa yang dikatakan dan dibanggakan pada sang ibu dan selingkuhannya hanya fata morgana saja. Tidak nyata. Dan hanya kehaluan Aris saja yang hidup penumpang dari harta warisan ayah mertuanya. Pecundang, desis Rini pelan, namun tetap terdengar di telinga Aris. Wajah pria itu memerah padam.
marah saat dirinya dicap sebagai pecundang. Duh, gimana ini? Gawat, gawat, kalau Aris dalam hatinya. Ia merasa terpojok oleh tatapan tajam Rini terhadapnya. Mas, ayo cepat jelaskan siapa pemilik rumah ini sebenarnya. Perintah Rini pada lelaki yang sudah menemaninya hampir 3 tahun kehidupannya. Aris hanya bergeming di tempat. Ia seakan kehabisan kata-kata. Matanya tampak bergerak gelisah, dengan cepat beralih arah. Wajahnya tertunduk lemah bak tidak bertulang. Bu Sari tampak memandang putra semata wayangnya demi menuntut penjelasan. Jelaskan siapa yang menumpang di sini, aku atau kalian? Tanya Rini lagi dengan nada tegas dan penuh penekanan. Aris, cepat jawab dong. Benarkah apa yang dikatakan wanita sialan ini? Jangan lemah sama istri kamu yang kurang ajar. Bu Sari berucap dengan nada penuh amarah pada putra sulungnya. Iya Bu, benar, Rini adalah pemilik rumah ini. Dengan gugup, Aris akhirnya menjawab pertanyaan sang ibu. Sekujur tubuhnya kini sudah berkeringat dingin. Apa rencanamu sekarang, Aris? Tanya Bu Sari setelah puas mendumel tanpa suara. Pokoknya ada satu cara agar kita bisa tetap berada di rumah itu, Bu. Ucap Aris yakin. Caranya? Nida bertanya dengan wajah kesal. Ia merasa keputusannya untuk menjadi sugar boys, mengingat bagaimana gonjang-ganjingnya rumah tangga Arya dan Rini saat ini. Nida memutuskan untuk berdiri di atas kakinya sendiri meski harus memakai jalan pintas. Aris mendekatkan dirinya kepada ibu dan adiknya. Ia lantas membisikkan kata-kata yang menjadi rencananya agar bisa tetap tinggal di rumah mewah Rini. Setelah mengatakan itu, Bu Sari tampak berpendapat. Jadi kita harus baik-baikin Rini dulu gitu. Kalau dia sudah masuk perangkap kita, barulah kita menjalankan rencananya. Tanya Bu Sari bersungut-sungut, sambil memastikan apa yang didengarnya barusan dari mulut Aris. Benar sekali Bu, kita harus pura-pura lemah untuk menjalankan sebuah rencana besar agar bisa menjadi pemenang dalam permainan ini. Aris menyeringai licik. Tak menyangka kalau akan mengotori tangannya untuk kedua kalinya. Terus kalau dia nggak mudah tertipu sama kebaikan kita gimana? Kalau kita ketahuan gimana? Aku nggak mau berakhir dibuang. Nida masih merasa ragu dengan rencana yang diusulkan Aris barusan. Aku yakin Rini pasti luluh. Kalian belum terlalu mengenalnya saja. Aku sudah mengenalnya selama hampir 3 tahun ini. Dia adalah perempuan yang berhati lembut. Dan aku yakin bukan hal sulit meluluhkannya kalau kita berusaha memperbaiki hubungan dengannya. Aris berkata lagi dan meyakinkan ibu dan adiknya untuk membantunya menjalankan rencana yang terlintas di pikirannya. Baiklah, kita juga harus memberitahukan rencana ini sama Mila supaya dia bisa diajak kerjasama dan gak mengacukan rencana kita. Ucap Bu Sari yang akhirnya disetujui dan ikut terlibat dengan rencana Aris. Tentu saja Bu, kita pasti bisa melakukannya, ujar Aris penuh keyakinan. Matanya menyeringai tajam, menyiratkan aura kelicikan yang menguar begitu saja. Bu Sari dan Nida saling berpandangan lekat, tatapan mata keduanya seakan-akan saling berbicara. Mereka tak mengira Aris akan terpikirkan rencana yang kejam seperti itu. Wajah inosen dan polos Aris rupanya menyimpan sesuatu yang bengis di dalamnya. Namun mereka tak peduli. Jika itu adalah satu-satunya cara agar bisa menguasai harta Rini, maka apapun akan mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu. Mereka tidak sadar saat membicarakan rencana itu. Seorang suster lewat tepat di hadapan mereka sambil mendorong pasien di atas kursi roda. Mereka kan, gumamnya lirih, nyaris tidak terdengar. Lantas suster itu segera mempercepat langganya, meninggalkan ketiga orang yang tengah membicarakan rencana busuk mereka. Sepertinya Non Rini dalam bahaya. Aku gak akan membiarkan hal itu terjadi. Batin perempuan yang mengenakan baju perawat itu dalam hatinya. Rini menatap nanar deretan koper yang berada di dekat sofa itu. Lalu sepersekian detik kemudian, ia memilih untuk naik ke atas untuk sekedar merebahkan tubuh lelahnya di ranjang yang empuk sesaat saja. Ia ingin melepas rasa letih yang menderanya. Capek banget, gumam Rini lirih sembari merebahkan tubuhnya. Kedua matanya tampak memindai langit-langit kamar yang bernuansa biru langit itu dengan tatapan sendu. Sunyi, hening, dan sepi begitu mendominasi. Kehidupan rumah tangganya yang dia kira sudah sempurna selama ini ternyata menyimpan ribuan duri yang akhirnya menusuk dirinya begitu dalam. Rini berusaha memejamkan matanya untuk melepas penat setelah seharian berurusan dengan berkas-berkas yang memusingkan matanya itu. Namun baru beberapa menit berlalu,
ponsel yang Rini letakkan di atas nakasnya itu menjerit nyaring hingga membuatnya langsung membuka mata lagi. Astaga, siapa jam segini menelponku? Gerutu Rini terkesan malas-malasan untuk mengambil ponselnya. Satu kali panggilan itu terlewat, Rini baru saja meraih ponselnya ketika panggilan kedua datang. Siapa ya? Gumam Rini dengan dahi mengernyit dalam, tatkala tak mengenal nomor asing yang menelponnya itu. Meski begitu, Rini tetap memberanikan dirinya untuk menerima panggilan dari nomor tak dikenal itu. Halo, ucap Rini ketika panggilan terhubung. Halo, apa benar ini Non Rini, putri tunggal Tuan Cipta Wijaya? Tanya seorang wanita yang suaranya terdengar asing bagi Rini. Tetapi entah mengapa, pertanyaan wanita itu tepat sasaran. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Rini tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh si penelpon. Ini saya Non, masa Non gak ingat saya? Saya adalah salah satu perawat yang menangani Tuan Cipta Wijaya. Tutur wanita itu hingga membuat pikiran Rini berkelana untuk menebak siapa wanita itu. Entahlah, saya gak begitu ingat, tapi kalau menyebutkan nama saya mungkin bisa mengingatnya. Ucap Rini yang benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di benaknya. Saya Larasati Non ingat? Tanya seseorang yang mengaku bernama Larasati. Larasati? Ulang Rini. Lalu wanita itu mencoba untuk mengingat-ingat lagi sosok Laras dalam ingatannya. Apa Non bisa mengingat saya? Tanya Laras ketika Rini tak kunjung membuka suara. Apa Non bisa ingat saya? Tanya Laras ketika Rini tak kunjung membuka suara. Ah, iya benar, saya ingat sekarang. Tapi bukannya suster udah meninggal? Tanya Rini heran. Ceritanya panjang Non, saya nggak bisa menceritakannya sekarang, apalagi di telepon begini. Kalau Non Rini berkenan, mau nggak Non Rini menemui saya? Tanya Laras tergesa. Ia seperti takut ada seseorang akan menemukan keberadaannya. Baiklah, tapi mungkin lusa saya baru ada waktu untuk menemui Sus Laras, gimana? Tawar Rini. Sebab besok adalah jadwalnya pergi ke pengadilan agama untuk menggugat cerai Aris. Dan juga dia harus melakukan rapat dengan jajaran petinggi perusahaan sebagai peresmian jika dirinya akan mulai memimpin perusahaan, sebagaimana yang disarankan oleh Zain. Pagi itu, Bu Sari terbangun dengan tubuh yang terasa pegal. Tidur di sofa rumah sakit membuatnya tidak nyaman, terutama di bagian pinggangnya. Gara-gara si Mila aku harus ngalamin ini semua, keluh Bu Sari, tatkala dirinya baru membuka matanya. Wanita paruh baya itu melempar tatapan ke arah ranjang di mana tampak Aris sedang menyuapi Mila dengan telaten. Aris yang menyadari sang ibu baru saja bangun dari tidurnya pun menoleh ke arah sofa. Lalu pria itu menyapa ibunya. Ibu udah bangun, sapa Aris lemah lembut. Ya, seperti yang kamu lihat, sahutnya singkat. Bu Sari tampak berdiri dan berniat untuk pergi ke kamar mandi untuk sekedar mencuci wajahnya agar terlihat segar. Aku udah beliin makanan buat ibu di situ, ucap Aris sambil menunjuk ke satu arah dengan menggerakkan ekor matanya. Makasih, sahut Bu Sari. Lagi-lagi hanya singkat saja. Entah kenapa dirinya sudah merasa tidak betah berada di tempat ini. Aku rindu kasurku yang empuk, makanan yang enak, AC yang dingin, juga selimut yang lembut. Satu lagi, aku pasti sudah ketinggalan satu episode sinetron Ikatan Rindu favoritku. Ini semua gara-gara Mila, gerutu Bu Sari sepanjang perjalanannya menuju kamar mandi. Bu Sari kini sudah sampai di kamar mandi. Dia segera mencuci wajahnya dengan kucuran air dari wastafel untuk memberikan efek segar di wajahnya. Gak bisa begini, lebih baik aku pulang aja ke rumah. Lama-lama bisa jadi gila aku kalau di sini terus, gumam Bu Sari pada dirinya sendiri. Ia pun berpikir untuk menyampaikan niatannya pada Aris sekembalinya dari kamar mandi. Tentunya dengan menyeret putranya itu keluar untuk menyampaikan keinginannya pulang ke rumah Rini. Si Nida pasti enak-enakan tuh, semalam dia pasti tidur di kasur yang empuk di rumah si Rini. Kurang ajar emang. Desis Bu Sari teringat pada sosok anak bungsunya yang memilih meninggalkan rumah sakit sejak malam tadi. Namun tidak pernah bilang akan kemana dan di mana dia tidur semalam. Usai mencuci wajah dan mendumal sepuas hati, Bu Sari pun kembali ke ruangan tempat menantu keduanya dirawat. Ibu sarapan dulu, karena abis ini aku harus kembali ke rumah dan bicara sama Rini, sambut Aris ketika Ibu Sari kembali. Mendengar itu, sontak saja Bu Sari membulatkan kedua matanya. Jika Aris yang pergi, maka itu artinya dia akan berada di rumah sakit ini menunggu si menantu yang sedang tidak enak badan itu. Kok gitu Riz? Tapi ibu juga mau pulang. Tahu nggak,
Semalam ibu gak nyenyak sama sekali, dan sekarang badan ibu terasa sakit semua, kayak remuk gitu. Lalu Bu Sari pada Aris, berharap agar putranya peka dan membawanya serta ke rumah untuk beristirahat di kamarnya. Tapi gimana dengan Mila, Bu? Kalau ibu ikutan pergi, yang ada malah Mila sendirian, ucap Aris galau. Aris tampak menatap sang ibu dan istrinya secara bergantian. Mila membuat ekspresi wajah memelas. Saya akan memohon agar Aris tidak pergi kemanapun dan hanya perlu ada di sisinya saja. Sementara sang ibu pun terlihat sama. Tatapannya seakan meminta agar Aris mengabulkan permintaannya yang sangat ingin pulang ke rumah. Aris tampak menghembuskan nafasnya kasar atas pilihan yang harus dia buat sekarang. Ya sudah, gimana kalau aku minta mamamu kesini, Mila? Usul Aris. Mila membulatkan matanya mendengar usulan sang suami. Jika menunggu mamanya datang, itu pasti akan membutuhkan waktu selama 1 atau 2 jam lamanya. Nah, itu ide bagus, Aris. Ibu aja yang hubungi mamanya Mila. Timpal Bu Sari sumringah dan sangat setuju dengan ide yang dilontarkan dari mulut Aris. Sementara Mila menampakkan wajah masamnya melihat reaksi Bu Sari yang tersenyum penuh kemenangan itu. Tapi Mas, aku gak mau nunggu mama sendirian, ucap Mila dengan nada protes yang terdengar manja di telinga Aris. 2 jam itu gak akan lama, Mila. Manja banget sih, celetuk Bu Sari kesal. Aris kini tampak bingung bagaimana harus mengambil keputusan ketika dua wanita itu tampak berseteru dalam diam. Hanya dari pancaran matanya saja menyiratkan perseteruan diam-diam itu. Ya sudah, gini saja. Gimana kalau ibu yang pulang duluan? Aku cariin ibu taksi. Nanti aku akan nyusul kalau mama udah di sini. Tapi ibu habiskan dulu makanan yang kubeli itu, ucap Aris memutuskan. Kedua wanita itu akhirnya mendapatkan win-win solution. Mereka memutus pandangan dan tak lagi berseteru setelah keputusan final dari Aris terucap. Pria itu segera merepon ponselnya dan menghubungi mama mertuanya yang merupakan ibu kandung Mila dan memintanya datang. Apa? Mila masuk rumah sakit? Tanyanya terkejut ketika Aris memintanya datang ke rumah sakit untuk menunggu Mila. Iya Ma, tapi kondisinya nggak terlalu serius dan mungkin nanti sore atau besok sudah boleh pulang, ucap Aris meyakinkan Mama Fatma agar tidak terlalu panik dan khawatir akan kondisi Mila. Ya sudah, Mama segera ke sana. Kamu kirim alamat aja sama nomor ruangan, pinta Mama Fatma sebelum akhirnya sambungan telepon berakhir. Baik Ma, saut Aris patuh. Mila merasa sedikit lega setelah mendengar jika sang mama akan datang kemari. Ada banyak yang ingin dia bicarakan dengan sang mama, termasuk fakta jika Aris tidak sekaya yang mereka pikirkan selama ini. Sementara Bu Sari lantas mulai menikmati nasi uduk yang Aris beli di warung nasi seberang rumah sakit. Hanya menu itu yang dapat dia beli karena di dompetnya hanya tersisa selembar uang merah. Sementara kartu kredit pun tidak bisa digunakan olehnya sejak saat itu. Bu Sari hanya bisa protes dalam hatinya dengan menu sarapan itu. Akan tetapi, dia hanya menyalahkan Rini karena semua ini adalah ulahnya. Jika Aris sampai tidak bisa membeli makanan yang enak karena minimnya uang yang dia miliki. Pokoknya, aku pasti akan memberi perhitungan pada mantu sialan itu. Tunggu aja, sampai Aris mendapatkan seluruh hartamu itu. Kamu adalah orang pertama yang akan kubuang, seru Sari dalam hatinya, sambil membayangkan wajah Rini yang menurutnya menyebalkan. Aris, ibu udah selesai nih, ayo antar ibu nyari taksi, ucap Bu Sari. Segera setelah dirinya menghabiskan makanannya itu, meskipun sambil terus menggerutu di dalam hati. Baik Bu, Mil, kamu tunggu di sini bentar ya. Aku akan segera kembali setelah ngantar ibu, ucap Aris berpamitan. Ingin sekali protes dan meminta Aris untuk tetap di sini saja. Namun Mila memilih menghindari omelan sang mertua, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk protes. Ya, jangan lama-lama Mas, pinta Mila. Aris menganggukkan kepalanya sambil berdiri dan mengikori langkah Bu Sari yang sudah berjalan lebih dulu di depannya. Aris cepat, susul ibu kalau mama mertuamu udah datang ya, ujar Bu Sari dari dalam taksi yang ditumpanginya. Iya Bu, tenang aja, aku akan segera pulang, saut Aris seraya melambaikan tangannya. Taksi yang ditumpangi Bu Sari pun mulai melaju perlahan meninggalkan area rumah sakit. Wanita itu tak banyak bicara dan menikmati pemandangan dengan menatap ke arah luar jendela. Pemandangan yang dihiasi oleh gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, serta kendaraan roda 2 maupun 4 yang begitu sibuk berlalu lalang memenuhi jalanan kota Jakarta. Hingga 20 menit berlalu, mobil yang ditumpanginya itu berhenti di depan sebuah rumah mewah dengan pagar setinggi 2 meter itu. Bu Sari membayar ongkos taksi dan segera turun. Alangkah terkejutnya wanita paruh baya itu
tatkala seorang gadis muda menuju ke arahnya. "Ibu, untung ibu datang. Aku nggak dapat pintu dari tadi. Aku nggak boleh masuk sama Mbak Rini si nenek lampir itu," rengek Nida pada sang ibu. Busari mengernyitkan keningnya. "Masa sih? Kamu jangan bercanda," serunya tak percaya. "Ya sudah kalau nggak percaya, ibu coba aja pencet belnya. Pasti nggak akan ada yang bukain pintu," tantang Nida. Busari pun melakukan apa yang diminta Nida. "Tuh kan Bu, apa kata Nida? Si nenek lampir itu tidak akan membukakan pintu," ucap Nida. "Terus kita gimana ini? Masa kayak gembel di sini?" Tatapan Aris terpaku pada sosok Rini yang masih duduk di balik meja rias tanpa mempedulikan dirinya. Hati Aris kembali bergetar saat menatap wanita cantik itu serta melupakan Mila di luar sana. Aris bahkan goyah ketika melihat leher putih jenjang milik Rini yang terlihat menggoda. "Sayang, aku pulang," Aris berkata sambil menutup pintu kamar dan melangkahkan kakinya mendekati Rini. Pelukan Aris yang tiba-tiba membuat Rini terlonjak kaget sambil mendorong tubuh Aris agar menjauh. "Kenapa?" tanya Aris bingung. "Maaf, aku hanya kaget. Kamu baru pulang, lebih baik pergi mandi dahulu sebelum tidur." Rini mengalihkan pembicaraan dengan kikuk. Sejujurnya, Rini sudah tidak sudi disentuh oleh Aris. Dengan alasan apapun, sakit hati yang kini dirasakan sudah tidak bisa diobati lagi, hanya dengan sebuah pelukan atau kemesraan yang Aris berikan padanya. Apalagi, Rini mencium bau parfum wanita dari tubuh Aris yang membuat dirinya merasa semakin jijik disentuh suaminya itu. Senyuman Aris tanpa dosa terlihat jelas di wajahnya. Ia menganggap bahwa Rini masih bisa dikendalikan. Malam ini, Aris akan menjalankan aksinya agar Rini tetap berada di genggamannya dan menuruti semua keinginannya. "Tunggu aku akan mandi dan segera kembali." Aris berjalan menuju kamar mandi sambil bersiul, seolah dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Di tengah guyuran shower, Aris tersenyum membayangkan tubuh indah dan paras cantik Rini. Terlebih bau segar yang ia hirup dari tubuh Rini bagaikan candu untuk Aris. Hasrat laki-lakinya tidak ternahan lagi. Siapa yang mampu menahannya ketika bersanding semalaman dengan wanita seperti itu? Aris menyeringai saat melihat miliknya sudah mengeras dan siap untuk menerjang Rini malam ini. Jantung Rini berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Firasat-firasat aneh terus mengganggu dirinya tanpa tahu apa yang akan terjadi. Ia segera masuk ke dalam selimut dan menutup tubuhnya rapat-rapat. Bahkan, suara pintu kamar mandi terbuka membuat dirinya terkejut, menambah hatinya menjadi tidak tenang. Aris tersenyum bahagia kalau melihat Rini sudah berada di atas ranjang. Pria itu menganggap bahwa Rini sudah siap untuk ia nikmati malam ini dan mengira istrinya sudah tak mengenakan apapun di balik selimut tebal itu. "Tuhan, perasaanku sungguh gak tenang. Lindungi hamba dari setan yang terkutuk." Rini memanjatkan doa dalam hatinya untuk sekedar menenangkan diri. "Malam ini akan aku buat kau tidak bisa bangkit dari ranjang hingga fajar tiba, Rini." Aris mengucapkan janji dalam dirinya dan melupakan janjinya kepada Mila untuk tidak menyentuh atau berbuat aneh-aneh dengan Rini. Aris yang sudah tidak sabar langsung memeluk tubuh Rini dengan erat. Rini membulatkan matanya karena terkejut dengan sikap Aris yang tiba-tiba memeluknya. Ia mendorong tubuh Aris agar menjauh darinya. Lepaskan aku," teriak Rini sambil berusaha mendorong tubuh pria itu. Namun Aris tidak menghiraukan teriakan Rini. Aris tetap memeluk Rini walaupun dia menolak. Tangan Rini terus memukul dan mendang tubuh Aris dengan sekuat tenaga, sehingga membuat Aris terjatuh dari tempat tidurnya. "Ah!" teriak Aris kesakitan. "Kamu sungguh menjijikan. Kamu ingin melakukan itu kepada istrimu, tapi caramu seperti binatang," maki Rini dengan suara bergetar. Napasnya yang tak beraturan sambil menahan air mata. Aris hanya mendengar makian Rini tanpa bisa menjawab. Ia masih disibukkan dengan merintih kesakitan sambil memegangi pusakanya. "Dasar wanita sialan. Sebelumnya kamu gak mengeluh aku melakukan seperti ini. Tapi kenapa sekarang kamu malah marah?" Batin Aris geram. Rini benar-benar muak dan jijik dengan Aris. Akhirnya pergi meninggalkan pria itu sendiri dalam kamar, dan dia lebih memilih untuk tidur di kamar tamu yang jaraknya lumayan dekat dari kamarnya. Dasar pria brengsek, gak tahu malu, menjijikkan. Aku sudah gak tahan lagi dengan sikapmu yang seperti itu. Makinya saat sudah berada di dalam kamar tamu dan memastikan bahwa pintu benar-benar terkunci. Saat Rini akan merebahkan tubuhnya, tiba-tiba suara pintu digedor-gedor oleh Aris sambil berteriak memanggil dirinya. "Rini, buka pintunya!" teriak Aris sambil memegangi miliknya yang masih linu karena tendangan maut dari Rini. "Sayang, ayolah, aku sudah gak tahan lagi," ucap Aris lagi.
Namun tak ada jawaban dari Rini atas kegilaan Aris yang ingin mendapatkan kenikmatan dari tubuh Rini. Sedangkan Rini menutup telinganya dengan bantal untuk meredam suara pria gila di luar kamarnya. Kegaduhan yang dibuat Aris membuat seluruh isi rumah penasaran, terlebih Bu Sari dan Nida yang langsung keluar kamar dan naik ke lantai 2 untuk memastikan apa yang sedang terjadi antara sepasang suami istri itu. Ada apa dengan Aris? Kenapa dia berisik sekali malam-malam begini? Tanya Bu Sari kepada Nida yang sedang melangkah menuju tangga. Entahlah Bu, Mas Aris seperti kesetanan. Apa mungkin mereka berantem? Nida juga penasaran dengan apa yang terjadi dengan sang kakak. Sesampainya di lantai atas, Bu Sari melihat Aris yang masih menggedor-gedor pintu kamar tamu sambil memanggil nama Rini istrinya. Aris, apa yang sedang terjadi malam-malam begini? Kenapa juga kamu menggedor pintu itu? Suara Ibu Sari sedikit kesal karena tidurnya terganggu dengan ulah Aris. Tahu tuh Mas Aris, kayak kucing kebelet kawin aja berisik malam-malam begini. Nida menimpali dengan acuh dan melipatkan kedua tangan di depan dada sambil menyaksikan perbuatan Aris. Wajah Aris begitu sangat merah menahan hasratnya untuk menikmati tubuh Rini yang jauh lebih indah daripada Mila. Ia juga masih memegangi miliknya sambil meringis kesakitan. Aris menghela napas sebelum berbalik dan melihat kedua wanita yang sudah ada di belakangnya. Tuh kan benar, Mas Aris kebelet kawin, celetuk Nida yang tak menghiraukan Bu Sari dan Aris. Bu Sari memukul dengan Nida dengan keras hingga gadis itu terpekik dan mengusap lengannya. Kamu apa-apaan sih? Sudah malam, cepat tidur, jangan buat gaduh. Bu Sari bicara dengan menahan tawa melihat Aris yang terlihat masih menggebu. Sakit Bu, keluh Aris merintih kesakitan. Ibu gak bisa menolongmu untuk saat ini. Bu Sari berjalan mendekati pintu kamar tamu dan mengetuknya. Rini sayang, apa kamu sudah tidur? Aris sakit dan hanya kamu yang bisa mengurusnya. Bu Sari mencoba untuk membujuk Rini untuk keluar, tapi tidak ada jawaban dari wanita itu. Di dalam kamar, Rini hanya bisa tersenyum atas apa yang sudah ia lakukan kepada Aris. Rasakan, ini belum seberapa. Kalau saja besok kamu masih berani menyentuhku, akan aku buat milikmu menjadi bakso. Gumam Rini pelan. Bu Sari menggelengkan kepalanya pelan kepada Aris dan Nida. Ia lebih memilih untuk turun dan tidur karena tidak ada yang bisa ia lakukan kali ini. Kamu tidurlah, besok baru bicara lagi dengannya. Kasihan Rini, pasti dia sudah lelah. Bu Sari sengaja meninggikan suaranya agar Rini mendengarnya dan beranggapan bahwa mertuanya kini sudah berubah. Akhirnya Aris kembali ke kamar dengan perasaan geram, marah, serta kecewa. Awas aja kamu, aku akan mendapat kamu besok. Gak akan aku lepaskan seharian. Au, gumam Aris sambil meringis menahan sakit yang luar biasa. Di pintu dapur, Bisusan tertawa cekikikan melihat pertunjukan dari keluarga tak tahu diri itu. Perasaannya sangat puas dan ia bangga dengan Rini karena bisa bersikap tegas kepada Aris. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Rini sudah tidak ada di rumah dan menyuruh Bisu supaya tidak menyiapkan sarapan, karena ia akan sarapan di luar saja. Rini sudah muak dan tak sudi lagi jika mereka akan menyantap makanan milik Rini. Loh, kok pagi-pagi begini sepi banget tumben? Apa Rini belum bangun? Ah, dasar pemalas, pantas aja mandul, ucap ibu mertua. Mah, lapar banget nih, semalam belum makan, ucap Nida. Ya udah, sarapan yuk. Yuk mah, pagi ini sarapan apa ya? Kayaknya enak. Sambil membayangkan makanan enak, ibu dan Nida bergegas ke dapur. Sambil membuka tutup saji, mereka pun sudah kelaparan. Akan tetapi, loh mah, kok kosong? Bi, gimana sih kok kamu gak masakin sarapan buat kita? Ucap Bu Sari sambil melipat tangannya di depan dada. Maaf Bu, saya hanya mengikuti perintah Non Rini, jawab Bi Susan. Loh, emangnya Susan gak sarapan apa? Harusnya kamu inisiatif dong, bikinin sarapan sebelum dia bangun, ucap Bu Sari. Tapi Bu, Non Rini udah berangkat kerja tadi pagi-pagi sekali. Rini tertawa puas sambil mengemudi mobil menuju kantornya untuk mengambil berkas yang sudah disiapkan. Rini pun membayangkan mereka akan kelaparan karena tidak ada makanan di rumah. Dan pastinya mereka tidak memiliki uang untuk beli sarapan. Setelah mengontrol perusahaan, Rini pun pergi ke kantor pengadilan agama untuk menggugat suami dan keluarganya yang licik itu. Aris pun bangun dari tidurnya langsung mencari keberadaan Rini untuk membujuknya. Akan tetapi, dia tidak menemukan keberadaan istri pertamanya itu. Sedangkan ibu dan adiknya sedang menahan lapar. Loh Bu, ngapain di sini? Kayak orang kelaparan aja, tanya Aris. Emang kelaparan? Mas, beliin sarapan dong, ucap Nida sambil memelas. Loh, emangnya Bisus gak masak? Kalau masak gak mungkin kita kelaparan gini. Lagian ya, dasar perempuan kurang ajar. Bisa-bisanya dia pergi begitu saja tanpa meninggalkan makanan,
ucap Pusari kesal. Ya udah, aku beliin sarapan dulu ya Bu, ucap Aris. Sambil memegangi dompetnya, ternyata uang Aris sudah habis dipakai untuk ongkos taksi kemarin. Ya Bu, tapi uangku nggak cukup, mau nggak mau kita harus nunggu Rini pulang, ucap Aris. Sudah menjelang sore pun Rini tak kunjung pulang. Mereka sudah kelaparan, bolak-balik hampir mengelilingi rumah, tapi tidak mendapatkan makanan apapun. Visus pun tertawa kecil melihat penderitaan keluarga tak tahu diri itu. Tak lama kemudian Rini pun pulang, kedatangannya disambut hangat oleh Aris, Ibu dan Nida. Akan tetapi itu tidak menggoyahkan niatnya karena dia sudah menandatangani surat perceraiannya. Setelah makan malam, Rini pun memberikan selembar kertas dan pena kepada suaminya itu. Karena hatinya yang lembut, dia pun membiarkan keluarga songong itu untuk makan terlebih dahulu sebelum Rini mengusir mereka. Apa ini sayang? Tanya Aris dengan lirih. Lihat saja, ucap Rini singkat. Nak, sebaiknya pikirkan lagi, jangan sampai nanti menyesal, ucap ibu mertua dengan nada lembut. Apa? Menyesal? Lebih menyesal lagi jika aku tidak mengusir kalian. Sekarang kalian udah selesai makan kan? Silakan, pintu depan sudah terbuka lebar. Keluar dari rumahku sekarang, teriak Rini yang membuat mereka terkejut dan gemetar. Sayang, apa tidak bisa dibicarakan baik-baik dulu? Tanya Aris. Apa? Baik-baik? Kalian pikir dengan sikap kalian kemarin datang ke rumahku, apa kalian dengan cara baik-baik? Hah? Pergi dari sini, sekarang atau aku akan telepon polisi. Sambil menunjuk ke arah pintu, Rini pun meninggikan suaranya. Setelah bercerai dengan Mas Aris dan mengusir keluarganya, saat ini Rini hidup seperti biasa, menjalani kehidupannya yang sudah lama tak setenang ini, menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Dia pun berhasil melindungi aset milik keluarganya itu yang akan diturunkan kepada anak-anaknya nanti. Demikianlah salah satu kisah dari subscriber kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.